Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, pasien korban wabah demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Jombang hingga awal bulan Maret terus berjatuhan. Dalam waktu 2 hari sebanyak 4 korban meninggal dunia dan puluhan pasien masih menjalani rawat inap di ruang pemulihan dan ruang IGD RSUD Jombang. Pasien wabah demam berdarah dengue atau DBD yang meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit RSUD Jombang terus bertambah. Terhitung sejak bulan Februari hingga Jumat 1 Maret, 9 pasien tercatat meninggal dunia. Bahkan dalam 2 hari terakhir, 4 pasien meninggal dunia setelah dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Jombang karena kondisinya parah. Hingga hari ke-6, pasien dalam kondisi dengue shock syndrome sehingga tidak dapat tertolong. Sementara itu, pasien yang masih dirawat berjumlah 33 pasien anak, 7 pasien dewasa dirawat di ruang pemulihan. Sedangkan 12 pasien masih harus mendapatkan perawatan di ruang ICU atau Intensive Care Unit karena harus mendapatkan perawatan khusus. Hampir sebagian besar pasien yang meninggal itu dalam kondisi dikirim sudah dalam keadaan dengue shock syndrome dan semua meninggal pada hari ke-6. Per hari ini ada 1 yang meninggal. Tadi pagi jam 10, kiriman tadi malam. Kondisi mati Sama, dengue shock syndrome. Hari ke-6 juga. Dari hari panas ya, hari pertama panas itu hari ke-6. Untuk jumlah pasien ya, untuk hari ini 1 Maret dewasanya 7, anak-anak 33, jadi total 40. Di ICU 12 tapi semuanya alhamdulillah tanpa ventilator. Dari tingginya angka pasien dan angka kematian korban, pihak RSUD berharap masyarakat lebih waspada terhadap serangan virus demam berdarah. Masyarakat diimbau lebih waspada mengenali gejala awal sakit DBD serta menjaga kebersihan lingkungan, terutama saat musim hujan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, ratusan ekor sapi potong milik peternak di Lumajang terserang penyakit hingga mengakibatkan kematian. Dinas Pertanian dan Peternakan setempat saat ini masih mengidentifikasi penyebab dan gejalanya yang mirip penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sejak beberapa pekan terakhir, peternak sapi di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Lumajang diresahkan dengan munculnya penyakit sapi yang mengakibatkan kematian. Setidaknya dalam 2 pekan, 8 ekor sapi mati mendadak. Sulio, 42 tahun, salah satu peternak sapi warga Desa Jokarto mengatakan, gejala sapi mati mendadak ini diawali dengan hilangnya nafsu makan yang disertai demam tinggi dan dari mulutnya keluar air liur. Tak lama dari gejala awal yang timbul, sapi tiba-tiba ambruk dan mati mendadak. Gejalanya enggak punya makan, enggak mau makan. Ya. Terus keluar liur Pak ya? 2 hari, paling lama 2 hari. Sakitnya itu ya? Iya. Setelah itu mati gitu? Mati. Mati ya? Oke. Itu dalam kurun waktu berapa lama Pak? 1 bulan? 1 bulan. 1 bulanan nih? Iya. Ada 8 ini? 8 nih. Hal yang sama juga dirasakan peternak warga Desa Mojosari, Kecamatan Sumber Suko. Dari 2 ekor sapi miliknya, 1 diantaranya mati mendadak. Para peternak ini mengaku resah dengan munculnya penyakit yang mirip dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk menjaga stamina sapi agar tidak terserang penyakit, mereka rutin memberikan jamu tradisional. Bahkan tak sedikit yang memberikan parasetamol pada sapi jika badannya mulai panas. Biasanya diobati dulu, di jamun-jamun nih kayak temulawak, bonir, iya disuruh kan kata mantinya diobati dulu, dipakai jamu-jamu ramuan itu supaya biar tidak panas. Sama dibantu parasetamol biasanya. Parasetamol juga? Iya. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten setempat masih dalam penyelidikan. Dugaan awal sapi terkena penyakit septikemia epizootica atau yang lebih dikenal dengan penyakit ngorok. Untuk sapi yang meninggal secara mendadak itu kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita menunggu hasil laboratorium secara pastinya ya, untuk diagnosanya kita menunggu hasil lab. Artinya selain virus LSD ini masih ada virus yang memang menjangkit peternak yang membahayakan? Ini masih
dalam ini ya investigasi dari kami untuk terkait hal tersebut. Selain penyakit ini, sedikitnya 138 ekor sapi di Kabupaten Lumajang juga dilaporkan terpapar penyakit lumpy skin disease atau LSD. Hal ini meresahkan peternak sapi karena terjadi jelang bulan puasa Ramadan, di mana banyak permintaan daging sapi di pasaran. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Jember harus berurusan dengan polisi karena nekat mencuri motor tetangganya sebagai jaminan hutang. Ironisnya, saudara, belakangan diketahui jika motor yang diambil ternyata bukan motor milik tetangganya, tapi dipinjam dari orang lain. Petugas Polsek Bangsal Sari, Jember Sabtu malam mendatangi rumah Nur Hayati di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari. Polisi menggeledah rumah pelaku menyusul laporan kasus pencurian yang diduga dilakukan ibu rumah tangga berusia 40 tahun itu. Benar saja, petugas akhirnya menemukan barang bukti motor metik yang disembunyikan pelaku di dapur rumahnya. Pelaku mengaku nekat mengambil motor korban yang juga tetangganya saat di parkiran. Sebagai jaminan agar korban segera melunasi hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Namun belakangan diketahui jika pelaku salah sasaran sebab motor yang diambil ternyata motor orang lain yang dipinjam oleh korban. Tindak lanjut tetap kami melakukan proses hukum kepada beliau si terlapor. Pasal kami terapkan pasal 362 KUHP dalam hal pencurian dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Kini akibat perbuatannya, Nur Hayati harus meringkuk di sel jeruji tahanan Polsek Bangsal Sari. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Beras mahal dan langka, pengantin pria di Ponorogo memberi mahar beras. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.